Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Namun sebelumnya kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan kasih-Mu. Kembali pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Kiranya kasih setia hikmat yang berasal daripada Tuhan dicurahkan dan dinyatakan atas hamba-Mu. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata hoax atau berita bohong. Bisa juga disebut berita palsu. Hoax menurut Silverman pada tahun 2015 adalah info yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hoax tidak hanya terjadi pada masa kini, tapi hoax sering juga terjadi pada masa lalu atau masa perjanjian lama. Pada kitab Yeremia pasal 14 kita dapat melihat adanya berita-berita palsu atau berita bohong yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu? Berita bohong apa yang disampaikan oleh mereka? Pada ayat 13 sampai 16 di situ dikatakan bahwa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu adalah berita yang seolah-olah benar adanya. Kamu tidak akan mengalami perang. Kamu tidak akan mengalami kelaparan. Kehidupanmu akan damai sejahtera dan mengatasnamakan Tuhan. Saudara, padahal kata-kata itu atau berita-berita itu adalah berita palsu atau berita bohong yang disampaikan oleh nabi-nabi bohong. Saudara, pada umumnya manusia dalam keadaan menderita atau dalam keadaan penderitaan juga lebih suka mendengar, kehidupanmu pasti diberkati Tuhan. Kamu tidak akan mengalami kesusahan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata yang mengatasnamakan Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Hidupmu akan berkelimpahan. Kata-kata itu merupakan sebuah angin segar yang menyejukkan hati dan telinga seorang yang mengalami penderitaan. Tidak heran bahwa banyak orang bisa terjebak dengan sesuatu hal yang sifatnya bohong atau palsu. Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai ayat 18 menceritakan situasi umat Yehuda yang sedang mengalami kekeringan atau bahasa populernya menghadapi penderitaan. Di saat itulah mereka dininabobokan dengan berita-berita palsu atau berita bohong. Ajaran palsu itu telah menumpulkan kepekaan rohani mereka, sehingga mereka sama sekali tidak peduli dengan teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia. Saudara terkasih, kenapa kita harus berhati-hati dengan hoax? Karena pada ujung-ujungnya berita palsu atau berita bohong itu mengakibatkan kita pasti dihukum. Dan penghukuman adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Sebab itu saudara,
berhati-hatilah dan waspadalah dengan hoax yang mengatasnamakan Tuhan. Karena pada saat sekarang ini sangat-sangat sering kita mendengar berita-berita hoax yang mengatasnamakan Tuhan. Kalau kita tidak waspada, tidak berhati-hati dalam mengkritisinya, kita bisa saja terjebak, karena hoax adalah berita yang tidak benar, tapi seolah-olah benar adanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berhati-hati dan berwaspada tentang hoax yang seringkali mengatasnamakan Tuhan. Dan iming-imingnya hidup kita diberkati, hidup kita akan makmur, hidup kita akan berhasil. Mari Bapak Ibu, jadilah jemaat yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama. Bahwa kami tahu Tuhan, ada banyak sekali berita-berita bohong yang bisa saja mengacaukan pikiran kami. Tolong kami Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga kami tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong atau berita palsu yang menjual, mengatasnamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.